Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, udah pada sarapan belum nih pagi ini? Alhamdulillah udah pada sarapan semua. Nah sekarang alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas D yaitu Arfan. Silakan dipimpin Arfan. Amin. Oke, sekarang ibu absen dahulu ya. Yang pertama Arfan, Abriza, Masya, Fahreji, Bilal, Ali, Syahira, Askia, Aryan. Oke, masuk semua, alhamdulillah. Nah, ibu mau ngetes semangatnya nih, kayaknya lagi pada lusu-lusu banget. Pada hafal kan? Tepuk semangat. Yuk kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat semua. Ibu pengen nyanyi deh bareng kalian. Sekarang kita nyanyi yuk. Ada yang pada tahu kan lagunya Cicak-Cicak di Dinding kayak gimana? Oke deh, pada tahu semua. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk lagu Cicak-Cicak di Dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bagus-bagus semua suaranya kelas D. Oke. Dari lagu Cicak-Cicak yang Cicak-Cicak di Dinding tadi, ibu mau nanya deh. Cicak itu bergeraknya gimana ya dari lagu yang tadi? Iya betul sekali Arfan, cicak itu bergeraknya merayap. Nah, terus cicak itu makan apa tadi ya? Iya Masya, makan? Oke betul sekali, makan nyamuk. Nah, tadi cicak itu bergeraknya secara merayap. Lalu makannya itu makan nyamuk, betul sekali. Nah, ibu punya dua gambar nih di sini. Ada gambar cicak dan gambar ikan. Tadi kita sudah menjelaskan bergeraknya cicak, makannya cicak. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, bergeraknya ikan itu kayak gimana sih? Iya betul sekali Abrizan, dia bergeraknya itu berenang. Nah, terus ciri-ciri makhluk hidup selain bergerak apa ya? Nih, ibu punya ciri-ciri makhluk hidup di sini. Kita bahas satu-satu dari bergerak sampai dengan peka terhadap rangsang. Nah, tadi yang pertama tadi adalah bergerak. Lalu dilanjutkan dengan ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Nah, tadi kan ada hewan, ada ikan ya. Nah, ikan itu bernafasnya menggunakan apa ya? Ya, betul sekali Marsha. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, terus kalau misalnya kalian apa? Ya, betul sekali kalian adalah manusia. Manusia itu bernafasnya menggunakan apa? Ya betul, menggunakan hidung, tapi manusia itu bernafas itu menggunakan paru-paru. Nah, di sini juga ada tumbuh dan berkembang biak. Ibu punya contohnya yaitu manusia ya. Ini ya manusia. Manusia itu tumbuh dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dia tumbuh kan dari kecil sampai dengan besar. Oke, terus manusia itu berkembang biaknya itu secara melahirkan. Ada juga yang berkembang biaknya itu bertelur, itu apa ya? Ya betul sekali. Yang bertelur itu adalah ikan, betul sekali. Pinter-pinter ya.
Nah, terus di sini ada memerlukan makanan dan air. Nah, tadi kan di lagu cicak-cicak di dinding itu cicak juga makan ya, makan nyamuk. Nah, selanjutnya tadi adalah peka terhadap rangsang. Nah, rangsang itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, Bu kasih tahu deh, rangsang itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Nih, seperti contohnya kita ketika siang-siang nih jalan keluar, terus ada matahari menyorot mata kita. Secara otomatis mata kita itu akan berkedip. Nah, itu dinamakan dengan peka terhadap rangsang. Ada juga nih contoh lainnya, kayak tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh dia, dia akan kuncup. Jadi dia berkembang, terus dia kuncup. Nah, itu adalah peka terhadap rangsang. Oke, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup nih, dari bergerak sampai dengan peka terhadap rangsang. Sekarang, Ibu punya contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sini. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Terus di sini makhluk tak hidupnya adalah pasir, sisir, kaos kaki, meja, mobil, dan boneka. Ini perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya nih, tadi kan kita sudah bahas nih ya, ada yang masih ingat nggak ya, kalau ikan itu berkembang biaknya itu secara apa? Iya, Marsha, secara apa? Oke, bertelur, betul sekali Marsha. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya ikan itu dia tuh bertelurnya ratusan sampai dengan ribuan. Oke, tadi kan Ibu bilang ya kalau misalnya ikan itu bertelurnya itu ratusan hingga ribuan. Nah, ada yang tahu nggak sih bentuk dari ratusan dan ribuan? Oke deh, Ibu kasih tahu deh. Nih ya, bentuk ratusan dan ribuan itu, kalau yang ini namanya ratusan. Kalau yang ini namanya ribuan. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai dengan terbesar atau terbesar sampai dengan terkecil. Oke, sekarang Ibu kasih contoh bagaimana cara mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, di sini misalnya Ibu punya 4 bilangan. Yang pertama itu Oke, kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Di sini mana ya yang paling kecil? Lalu selanjutnya dan yang terakhir. Ya, betul sekali. Jadi bilangan terkecil sampai dengan terbesar dari bilangan ini bisa dilihat. Yang pertama itu 1.500, yang kedua 2.000, yang ketiga itu 3.000, dan yang keempat itu 4.000. Nah, ini namanya pengurutan dari bilangan terkecil sampai dengan terbesar. Sekarang Ibu mau kasih contoh pengurutan bilangan terbesar sampai dengan terkecil. Dari bilangan ini kita urutkan bilangan terbesar sampai dengan terkecil.
selanjutnya itu 4.000, selanjutnya itu 3.000, selanjutnya itu 1.500. Oke. Nah, ini caranya adalah kita tuh lihat dulu mana nih bilangan yang paling besar. Nah, di sini kan bilangan paling besarnya itu 5.000 ya. Kita tulis pertama itu 5.000 di sini. Lalu kita lihat lagi nih, setelah ini mana ya angka yang paling besar? Yang ini. Oke, kita tulis lagi di sini. Nah, setelah ini mana lagi nih? Yang ini. Oke, selanjutnya seperti itu sampai ke bilangan yang paling kecil. Seperti itu anak-anak. Sudah dapat dipahami kan? Nah, sekarang ibu mau kasih contoh. Lalu ibu mau kalian yang menjawab ya. Ini ada bilangan. Ibu mau salah satu dari kalian menjawab urutan dari terkecil hingga terbesar. Oke, siapa yang mau jawab? Ya, silakan Abrizam. Yang pertama. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Dan yang terakhir. Ya, betul sekali Abrizam, pintar sekali. Sekarang kita tepuk tangan buat Abrizam karena sudah bisa mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke deh. Sekarang ibu mau menugaskan kalian, tapi penugasan ini secara kelompok ya. Di sini ibu sudah menyiapkan lembar kerja siswa. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, nanti ibu pilihkan anggota-anggotanya. Setelah ibu pilihkan anggota-anggotanya, kalian mengerjakan LKS ini. Sekarang ibu bagikan dulu ya anggota-anggotanya. Anggota cicak yaitu Bilal, Abrizam, dan Fareji. Anggota ikan yaitu Marsha, Syahira, dan Askia. Terus kelompoknya bunga yaitu Aryan, Ali, dan Nur. Oke. Setelah itu, setelah bagi-bagi kelompoknya, kalian segera bersama kelompoknya ya. Nah, setelah itu, setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja siswa ini, ibu mempunyai permainan nih, namanya permainan kartu bilangan. Di sini ibu memiliki banyak kartu bilangan dan instruksinya. Instruksinya itu ada yang terbesar sampai dengan terkecil, lalu terkecil sampai dengan terbesar. Nanti ibu akan contohkan setelah kalian selesai mengerjakan LKS. Ibu beri waktu kalian mengerjakan LKS itu selama 15 menit. Setelah itu kita langsung melanjutkan mengerjakan papan bilangan ini. Oke anak-anak, ada yang kesulitan dengan LKS ini? Iya, kelompok 2. Oke, kelompok 2 kesulitan di nomor 3. Coba kita lihat sama-sama nomor 3 di LKS. Soalnya adalah mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan pasangkanlah. Nah, di sini dalam LKS sudah diuraikan ciri-ciri makhluk hidup. Kalian menjodohkan yang mana ciri-ciri makhluk hidup yang tepat dengan gambar-gambar hewan yang sudah ada di sana, ada di LKS ya. Misalnya, ibu kasih contoh nih ya, ikan itu berkembang biak dengan cara apa? Terus kalian jodohkan, ada nggak nih pilihan bertelur? Kalian jodohkan ke bertelur. Seperti itu anak-anak. Ada lagi yang kesulitan? Ya, kelompok 3 kesulitan di nomor berapa?
nomor 1. Nomor 1 ini ada lirik cicak-cicak di dinding. Di sini ada pola irama sederhana. Nah, kalian buka buku kalian halaman 3. Di situ terdapat rumus untuk pola lagu sederhana yang kita pelajari minggu lalu. Di sini kalian di lirik lagu ini kalian gambarkan pola irama rendah dan pola irama tinggi. Oke. Ada lagi yang kesulitan atau yang ingin bertanya? Iya, Fahreji? Ya, betul sekali, Fahreji. Anak-anak, tadi kata Fahreji, makhluk hidup itu ada yang beranak dan bertelur. Jadi nggak cuma beranak dan nggak cuma bertelur, ada juga yang beranak dan bertelur. Itu disebut ovovivipar. Nah, contoh dari hewan yang beranak dan bertelur itu, dia adalah ikan hiu. Ada yang tahu ikan hiu? Iya, betul sekali. Jadi seperti itu anak-anak. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke ibu. Setelah itu kita melanjutkan dengan papan bilangan. Oke, karena kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, ibu kan tadi sudah janji ya kita akan bermain papan bilangan. Nah, di sini namanya papan bilangan dan ini namanya kartu bilangan. Kalian menempelkan ini sesuai dengan instruksi yang ada di papan bilangan. Seperti contohnya ini adalah terbesar sampai terkecil. Dari kartu bilangan ini kalian cari nih, mana ya bilangan yang paling besar? Oh, dapat nih, ternyata 7.500 itu bilangan paling besar. Kalian tempelkan di sini menggunakan pin. Setelah itu kalian cari lagi, mana lagi ya yang terbesar setelah 7.500? Oh ya, dapat, ternyata 6.500. Sini kalian tempelkan lagi. Nah, setelah itu caranya sama untuk yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, ibu mau kalian mendiskusikan dulu di kelompok masing-masing sambil ibu membagikan kartu bilangan ini. Setelah ibu bagikan dan setelah kalian berdiskusi, kalian maju ke depan satu perwakilan kelompok lalu menempelkan kartu bilangan ini ke papan bilangan. Oke? Ibu beri waktu kalian berdiskusi 5 menit aja lah, karena kan ini mudah kan? Oke. Udah. Nah, poin terbesar itu didapatkan oleh kelompok. Ya, betul sekali, kelompoknya bunga. Di sini kelompok bunga ibu kasih bintang ya, menggunakan kartu pink ini. Kelompok bunga. Kelompok bunga itu bintangnya tadi dia dapat menjawab 5 pertanyaan. Jadi mendapatkan bintang 5 buah. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok bunga karena dia dapat poin terbesar. Oke deh. Gimana pembelajaran hari ini? Oke, coba yuk kita simpulkan bareng-bareng semua rangkaian pembelajaran yang tadi. Dimulai dari kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding hingga mengurutkan bilangan. Sekarang ibu tanya ya, siapa di sini yang mau menjabarkan atau menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Oke, Marsha, silakan. Iya, Marsha hebat sekali. Tadi yang disebutkan oleh Marsha itu yang pertama itu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang biak, yang keempat itu memerlukan makanan, dan yang kelima itu peka terhadap rangsang. Hebat sekali Marsha bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup.
tadi ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak agar makhluk hidup itu bisa berpindah tempat. Nah, bergeraknya makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti contohnya tadi kan ya, manusia itu berjalan. Nah, kalau burung itu bergeraknya seperti apa? Iya, betul sekali Abriza. Burung itu bergeraknya terbang. Nah, terus kalau misalnya tadi ikan itu apa ya? Iya, betul sekali Azkia. Ikan itu bergeraknya dengan cara berenang. Nah, selanjutnya itu bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda loh. Yang tadi kita sebutkan di awal pembelajaran tadi, bahwa manusia itu alat pernafasannya adalah paru-paru. Nah, terus kalau misalnya serangga itu menggunakan trakea, dan tadi ikan menggunakan insang, berbeda-beda kan. Nah, terus setelah itu manusia itu tumbuh dan berkembang biak. Nah, cara berkembang biak manusia itu juga berbeda-beda. Seperti ibu melahirkan bayi, terus tadi ikan itu bertelur. Oke, tadi kan berkembang biak ya, yang tadi disebutkan, ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Nah, tujuan berkembang biak itu untuk melestarikan keturunan. Nah, sehingga keturunan itu tidak akan habis ketika kita berkembang biak secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu adalah peka terhadap rangsang. Ada yang bisa menyampaikan gak nih tadi peka terhadap rangsang itu apa? Iya, betul sekali Askia. Askia bisa menyampaikan apa itu rangsang. Nah, setelah itu tadi kan ada tumbuh ya. Tumbuh itu dari kecil sampai dengan besar. Seperti tadi yang ibu contohkan itu manusia dari dia bayi hingga dia dewasa. Nah, oke anak-anak, yang tadi kita sudah menyimpulkan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pengurutan bilangan itu bagaimana ya? Mana sih cara mengurutkannya? Ya, betul sekali Marsha. Kalau misalnya mengurutkan itu, kita lihat dulu nih mana angka yang paling kecil untuk diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, atau kita cari dulu mana angka yang besar untuk diurutkan terbesar sampai dengan terkecil. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau kasih PR ke kalian. Kalian cari sebuah gambar makhluk hidup. Misalnya kalian ambil ayam nih, terus kalian tuliskan ayam itu bergeraknya menggunakan apa gitu, terus dia bernafasnya menggunakan apa, terus berkembang biaknya bagaimana, kalian tuliskan di buku kalian. Setelah itu dikumpulkan minggu depan. Oke, sekarang kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah.